solusi bagaimana anak-anak membuat keributan ataupun kegaduhan ketika berada di masjid. Masjid kamu sholat kan? Musola, masjid atau musola. Bila anak-anak tadi usia 5 tahun ke bawah, balita, sebenarnya itu maklum, bisa dimaklumi, bisa kita selaku jamaah misalnya atau pengurus masjid itu bisa memaklumi hal tersebut. Cuma yang jadi PR kita semuanya sekarang ini, yang membuat kegaduhan ini justru bukan balita, bukan balita, ya seusia mereka. Iya, SMP malahan. Seusia SMP. Makanya tadi saya sampaikan, mereka ini sebenarnya fisiknya saja SMP, tapi mohon maaf, pikirannya itu kanak-kanak. Nah ini yang jadi PR kita semuanya. Makanya kemarin Pak Mani saya sampaikan juga, saya ngaji di Masjid G1, terus terang memang campur dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 1, kelas 2. Di masjid ada banyak orang impor. Saya memberanikan diri untuk, mohon maaf, tidak mengusir mereka, tapi saya fasilitasi biar mereka, karena seusia mereka yang SD terutama Bisa. itu latihan berpuasa bahasa saya, dan mereka datang ke masjid untuk berbuka puasa itu tujuannya adalah untuk menunggu buka puasa. Makanya setelah saya berikan kajian sedikit, saya suruh untuk menunggu buka puasa tapi di luar, biar tidak mengganggu yang lainnya. Adapun kegiatan pengajian ataupun kajian di menjelang berbuka puasa itu, saya lebih tepatnya diberikan kepada orang tua, bukan seusia balita itu bukan. Kalau seusia mereka itu sudah seharusnya ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Kalau di kota-kota mungkin ada masjid atau mushola yang ramah anak, kan ya. Model-model seperti itu ada, ramah anak. Cuma yang jadi PR kita semua yaitu kita memang harus banyak legowonya ketika mereka berada di masjid terus berbikin kegaduhan. Tapi tidak cukup hanya esrokopola anak-anak, jangan. Kita juga harus berusaha memberikan teguran ataupun nasihat. Yang nasihat tadi tujuannya biar anak ini paham, biar anak ini ngerti bahwa di masjid ini digunakan untuk kegiatan ibadah ataupun kegiatan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Tapi yang kita lakukan seperti itu, mohon maaf, saya ambil contoh di G1 saja, itu biasanya terpaku kepada guru-guru yang ada di madrasah ataupun di TPA saja. Bagi yang lainnya, bapak ibu guru yang lainnya atau bapak ibu yang lainnya yang hadir di situ, ya mungkin hanya diam saja, tidak berani berbuat seperti apa-apa. Dan yang lebih parah lagi menurut saya pribadi, yang datang ke masjid itu hanya anaknya, orang tuanya tidak ada. Dan ketika misalnya kita mengambil suatu tindakan tegas seperti bapak yang melempar apa misalnya, itu kadang anak ngadu ke orang tuanya yang nggak terima. Ini yang aneh. Saat ini itu seperti itu. Orang tua yang tidak terima. Katanya Pak Guru masa memberikan nasihat seperti itu. Lihat dulu sebenarnya orang tua kita itu juga harus cross check dulu. Sama halnya misalnya banyak kejadian, sambil contoh di desa itu, seusia mereka ini naik motor, pamitnya dari rumah itu ngaji di masjid, tapi habis sholat maghrib dolanan motor, entah itu motor listrik ataupun sepeda motor beneran, akhirnya jatuh kecelakaan, orang tuanya marah. Wah ini tanpa melihat atau meng-cross-check terlebih dahulu. Nah ini kadang yang aneh bagi kita semua itu seperti itu. Ini memang PR kita semuanya, PR kita semuanya, bagaimana kita bisa menciptakan suasana lingkungan
lingkungan di masjid ataupun di musola itu yang nyaman bagi orang tua dan juga nyaman bagi anak-anak. Memang kita sendiri tidak boleh memungkiri bahwa seusia mereka harusnya dilatih untuk tidak takut dengan masjid atau musola. Karena banyak seusia mereka itu ketika ada kegiatan-kegiatan di masjid gak mau hadir. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang maaf dipindahkan di balai desa, di lapangan, di pasar, atau di apa, saya yakin mereka hadir. Nah ini karena mungkin ada rasa ketakutan di sini. Nah ini yang jadi PR kita. Solusinya kalau saya pribadi, ya kita berikan nasihat, berikan pengertian kepada mereka agar bisa tidak membuat suasana gaduh ataupun ramai di masjid. Apalagi yang mohon maaf seusia anak-anak yang sudah SMP, saya sampaikan remaja, seusia remaja itu tolong ayo cara berpikirmu itu dibedakan dengan anak-anak yang masih mohon maaf SD, lebih-lebih TK ataupun PAUD. Jangan lah seusiamu kok masih mainan mau kok gambar, masih mainan kelereng, itu kan nggak seru, nggak apa ya? Ya kalau layang-layang masih mending lah ya. Seusiamu orang tua pun main layang-layang pantas saja. Tapi mainan dengan anak-anak SD kelas 1, kelas 2, bukannya artinya bukan tidak senang dengan mereka, tidak, tapi cara bergaulmu, cara bersosialmu, cara berinteraksi sesama teman, sesama saudara, bermasyarakat itu harus ada perbedaan. Oh kalau dengan yang anak-anak saya munculkan rasa belas kasih sayang. Kalau dengan yang lebih tua saya harus memunculkan adabnya, perilakunya, sopan santunnya. Harusnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu harus dirubah, dipelajari, dirubah. Jadi jangan kok lempengan seperti itu. Apalagi misalnya kayak kukuh pulang dari sekolah misalnya misalnya maaf dulu, ini kan gak lucu. Anak remaja kok makan saja masih misalnya disuapin apalagi. Nah itu kan gak, dia bajunya dilepas nanti tak biar dicuci sama bapak atau sama ibu. Remaja, apalagi yang perempuan yang berusaha untuk lebih dewasa. Itu mungkin itu solusinya untuk anak-anak kita semuanya yang ada di masjid ataupun di musola. Jadi ya gimana ya, memang berat susah. Ini tantangan kita semuanya, tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada mereka, tapi kita memang harus diberikan harus bisa kuat, harus bisa sabar, harus bisa melaksanakan apa yang menjadi niat kita semuanya, agar semua itu di kemudian hari menjadi sesuatu yang lebih baik dan menjadi suatu amal ibadah ataupun prestasi bagi kita semuanya di kemudian hari. Terus yang kedua berkaitan masalah pernikahan.